Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat dan bisa berjalan dengan lancar. Sebelum belajar, seperti biasa, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 4, 5, dan 6 bersama saya Bapak Madani. Pembelajaran 4. Menjelaskan informasi dari teks yang dibaca. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Yang keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Yang kelima, yang terakhir, semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk jadi ketua kelas. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Yang ketiga, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Sedangkan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila antara lain, yang pertama, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Yang kedua, saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Dan yang ketiga, memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Pembelajaran 5. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Yang pertama, Raja Mulawarman, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman merupakan seorang raja yang baik budi. Rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Dan membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Yang kedua, Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Pencapaian yang telah dilakukan antara lain membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir, dan yang terakhir, seorang raja yang bijaksana. Yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur.
Pencapaian yang telah dilakukan antara lain membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Yang kedua, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Yang ketiga, rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Tokoh yang keempat yaitu Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Mahapatih Gajah Mada merupakan seorang mahapatih yang gagah berani menaklukkan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara. Yang kedua, menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Yang ketiga, bersumpah akan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Tokoh yang kelima yaitu Raja Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Pencapaian yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa antara lain berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya. Yang kedua, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Hindu. Menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai nada dan tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu. Lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan tempo marsia. Apa itu tempo marsia? Mari kita lihat berbagai macam tempo. Tempo lambat disebut largo. Sedangkan tempo sedang disebut moderato. Tempo cepat disebut allegro. Tempo marsia yang menandakan lagu tersebut dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris. Pembelajaran 6. Sikap kepahlawanan. Contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain jujur dan tekun. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berkata benar, tidak menyontek ketika ujian. Nilai kepahlawanan yang kedua yaitu cinta tanah air. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Contoh nilai kepahlawanan yang ketiga yaitu pantang menyerah dan disiplin. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib. Nilai-nilai kepahlawanan yang keempat antara lain rela berkorban. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menolong orang dengan tulus dan ikhlas serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Nilai kepahlawanan yang kelima yaitu kerja keras. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.